Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisaranda Devita Maharani. Saya dari kelas 9C, nama absen 10. Di video kali ini, saya akan melaksanakan asesmen akhir sekolah, aspek keterampilan, mata pelajaran prakarya, IPA, dan bahasa Inggris. Saya akan mempraktekkan cara memasak ikan gurami rica-rica. Tapi, sebelum itu, saya akan melakukan uji kandungan karbohidrat dalam bahan makanan yang akan diolah menggunakan larutan iodin. Sebelum kita melakukan percobaannya, ada dasar teori yang harus kita pahami terlebih dahulu. Amilum atau karbohidrat dalam bahan makanan dapat diuji menggunakan larutan iodin. Amilum yang ditetes dengan larutan iodin akan menunjukkan perubahan warna menjadi biru ungu atau ungu kehitam-hitaman. Perubahan warna ini terjadi akibat reaksi antara amilum dengan iodin. Hasil reaksi antara amilum dengan iodin ini berupa senyawa kompleks berwarna biru tersebut. Alat dan bahan yang kita perlukan hanya sendok, wadah, alat bantu menghaluskan yakni ulekan, larutan iodin, di sini saya menggunakan betadine, serta bahan-bahan lain yang digunakan untuk praktek memasak, yakni ada daging ikan, nasi, dan tomat. Nah, untuk menguji kandungan karbohidrat dalam makanan, di sini saya sudah menyediakan beberapa bahan. Ada daging ikan, ada nasi, dan juga tomat. Saya menggunakan iodin, di sini saya menggunakan betadine sebagai bahan pengujinya. Yang pertama-tama kita harus menumbuk hingga halus bahan-bahan yang akan diuji. Setelah sudah dihaluskan, teteskan larutan iodin ke bahan makanan yang akan diuji. Teteskan sebanyak 3 tetes. Setelah ditetesi larutan iodin, bahan-bahan yang diuji mengalami perubahan warna sebagai berikut. Daging ikan awalnya mengalami perubahan warna mengikuti warna larutan iodin. Tetapi setelah diaduk dan didiamkan beberapa saat, warnanya menjadi seperti semula. Kemudian nasi. Nasi setelah ditetesi larutan iodin sebanyak 3 tetes, warnanya berubah menjadi ungu pekat. Kemudian tomat. Jika diperhatikan dengan seksama, tomat yang sudah dihaluskan mengalami perubahan mengikuti warna larutan iodin, yakni agak kekuningan.
Dari hasil praktikum yang sudah saya lakukan, terlihat bahwa nasi menjadi satu-satunya bahan yang menunjukkan perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Berdasarkan dasar teori dan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa nasi mengandung karbohidrat. Hal ini dibuktikan dengan ketika nasi ditetesi larutan iodin, ia menunjukkan perubahan warna menjadi ungu kehitam-hitaman. Wadah sebagai tempat untuk meletakkan bahan-bahan yang akan dimasak, pisau untuk memotong bahan, talenan sebagai alas untuk memotong bahan, wajan untuk menumis dan menggoreng bahan, spatula untuk membalik, mengangkat, dan mengaduk masakan, saringan gorengan untuk meniriskan masakan, ulekan untuk menghaluskan bumbu halus, sudip untuk mengangkat dan membersihkan bumbu yang tersisa, sendok sebagai alat bantu untuk memasukkan bahan-bahan, dan yang terakhir ada kompor dan gas sebagai pemasak makanan dengan memberi panas pada wajan. Ada ikan gurami, kemangi, timun, jeruk nipis, selada, saus tiram, kecap, saus sambal, saus tomat, gula dan garam, minyak goreng, dan yang terakhir ada bumbu halus dan bumbu iris. Bumbu halus terdiri atas 1 siung bawang putih dan 1 ruas kunir, sedangkan bumbu iris terdiri atas 1 lombok besar, 10 lombok kecil, 1 tomat, 5 bawang merah, dan 1 siung bawang putih. Jangan lupa, sebelum memasak, kita cuci tangan terlebih dahulu dan mencuci semua bahan yang perlu dicuci. Pertama-tama, kita potong terlebih dahulu jeruk nipis. Kemudian, peras jeruk nipis, lalu rendam gurami dengan air jeruk nipis selama 15 menit. Sembari menunggu, haluskan bumbu halus yang sudah disiapkan. Saat menghaluskan bawang putih dan kunir, jangan lupa tambahkan garam dan air supaya lebih mudah dalam menghaluskannya. Setelah 15 menit, masukkan bumbu halus ke gurami yang sudah direndam air jeruk nipis. Kemudian, ratakan ke seluruh bagian gurami dan diamkan selama 5 menit. Sembari menunggu, potong-potong bumbu iris yang sudah disiapkan. Ada lombok besar, diiris agak miring seperti ini. Kemudian tomat. Pertama,
Potong tomat menjadi 4 bagian terlebih dahulu. Kemudian, 4 bagian tersebut dipotong masing-masing menjadi 3 bagian. Lalu ada lombok kecil. Potong lombok kecil menjadi 3 atau 4 bagian. Setelah itu ada bawang merah. Potong bawang merah menjadi 2 bagian saja. Dan yang terakhir ada bawang putih. Bawang putih tidak perlu diiris, hanya digeprek saja. Setelah ikan gurame sudah direndam dengan bumbu halus selama 5 menit, panaskan minyak goreng. Lalu, bersihkan sisa bumbu halus yang ada pada badan ikan. Baru kemudian, goreng ikan gurame. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan ikan gurame. Kemudian, lanjut menumis bumbu halus. Pertama-tama, panaskan minyak terlebih dahulu. Lalu, masukkan bawang putih yang sudah digeprek tadi. Tumis hingga harum. Jika sudah harum, baru masukkan bumbu iris lainnya. Masukkan sejumput garam, 1 sendok makan gula, dan 1 sendok teh saus tiram. Aduk. Kemudian tambahkan setengah sendok teh kecap. Tambahkan saus sambal dan saus tomat masing-masing 2 sendok makan. Aduk. Lalu tambahkan sedikit air. Setelah itu, masukkan ikan gurame yang telah digoreng tadi. Aduk-aduk ikan dengan bumbu. Tes rasa bumbu sekali lagi. Jika sudah pas, matikan kompor. Untuk penyajiannya, pertama-tama kupas dan iris timun seperti ini. Setelah itu, letakkan selada terlebih dahulu di piring. Tempatkan ikan gurame di piring dengan kepalanya berada di daun selada. Setelah itu, tambahkan irisan timun dan beberapa batang daun kemangi.
Gurami rica-rica is already served. This looks so delicious, right? The soft meat of the gurami with the spicy rica-rica sauce is literally a great combination. This takes less than 2 hours and the ingredient is very easy to find. Gurami rica-rica is one of favorite menu in my family, also one of the favorite menu in my mother's catering. So, let's try it by yourself. I'm sure you will like it too. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.